lu di titik yang Bitcoin percaya atau tidak? Percaya, tapi gue nggak berani all in. Gue percaya mungkin masuk maksimal 5% mungkin berani ya. Kita kasih solusi. Andre Hakim. Siap. Thank you Bro Derry udah diundang nih. Akhirnya Keren. ke kursi panas legend Wih. ini. Waduh, luar biasa. Jangan ngaku pengusaha, jangan ngaku investor ya kalau belum duduk dikasih solusi. Nah, luar biasa. Gila, gue yang ngomong, gue yang geli ya. Ini Warren Buffett approve lo duduk di sini lo. Bener. Semua keuangan pasti duduk di sini ya. Ya pengusaha lah. Apapun yang ada hubungannya sama ekonomi mikro, apapun yang ada hubungannya sama bagaimana cara mereka keluar dari kemiskinan, bagaimana caranya mereka mungkin nggak nyampe taraf financial freedom ya, tapi nggak nyampe ke sana juga kan. Itu subjektivitas. Menurut ada yang cuma penghasilan 10 miliar per bulan aja, mungkin dirasa dia sudah freedom ya kan, nggak ada yang salahin juga kan. Karena kan angka beda-beda ya setiap orang ya. Pokoknya intinya adalah channel ini gimana caranya bantu mereka. Kalau untuk di sini bro, kalau bisa short term. Oh short term, Ya, oke. ya betul, ada long term juga. Investment kan nggak bisa lo naruh sekarang, tiba-tiba minggu depan lo cek Betul, mana nih bukunya hijau, betul, mana nih betul. hijau gitu kan. Betul. Panjang Ya, lah. Panjang, merah dulu gitu Iya. kan. Nah cuma memang yang gue di sini adalah gue bantu mereka meng-tackle mereka ya permasalahannya gitu ya, handling objection mereka terkait gimana caranya mereka punya penghasilan tambahan. Oke, Mungkin siap. dari nol. Lu tapi curang ya, bapak lu udah konglomerat bro. Iya. Gue sebenarnya ada privilege di pendidikan lah. Gue kuliah dulu S2 di Amerika. Tapi setelah lulus, gue nggak dikasih modal. Jadi didikan orang tua gue lumayan keras. Begitu lulus, lu harus berjuang sendiri. Lu mau kerja sama keluarga boleh, tapi lu terima gaji aja. Padahal bapak lu kalau untuk brand sekarang ya, pendiri Alobank ya. Dulunya kan sebelumnya. Iya kan Sebelumnya. sekarang. Dulu Bang Harda. Terus Terus begitu diakuisisi jadi Alobank sama Charul Tanjung. Gitu. valuasi berapa tuh? Dulu waktu dijual sekitar 500 miliar ya. Wih. Tapi begitu dibeli langsung jadi tertingginya itu dulu sampai 125 T sama Pak CT. Pak CT yang untungnya gede. Bapak CT emang bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, itu baru real tycoon itu. Gua keluar dikit bentar ya bro ya dari Boleh, topik ya, gara-gara berbicara mengenai CT, gue juga kenal baik sama anaknya Putri Tanjung gitu ya. Bokap lo emang the best bro. Bro lagi sis. Jadi gini, beliau kan itu ceritanya kemarin sempat viral kan di mana-mana yang mana? Beliau tuh salah satu orang yang punya visi atau seorang visioner yang bisa membaca masa depan ya bro ya. Iya, Ingat lumayan, waktu detik.com kan? Betul. Yang beliau sempat katanya diledekin, dihina-hina sama orang, ngapain lu beli detik.com? Tapi ternyata semua kan Detik, CNBC, CNN. CNN, ya kan, ya banyak lah media itu yang gede, yang kecil-kecil kan banyak juga, banyak sekali. Nah anyway, bukan bahas beliaunya, tapi lebih kepada gue ngundang Andre Hakim ini adalah lebih kepada beliau ini investor. Iya. Di saham terutama. Di saham. Tapi lumayan agak deg-degan ketika perangnya sebelum ada gencatan senjata Iran sama Israel. Betul. Jadi kalau tadi ditanya ada privilege, gue ada privilege di pendidikan lah, nggak bisa bilang nggak ada. Tapi begitu lulus, bener-bener gue nggak dikasih modal sama sekali. Kenapa ya? Karena didikan orang tua gue kayak gitu. Karena dulu dia juga orang miskin. Dulu bokap gue itu orang Bangka Belitung, di pulau kecil. Terus saudara dia tuh ada 15 bersaudara bro. Jadi ya orang tuanya nggak mampu lah kasih makan 15. Jadi ya susah gitu loh. Bahkan lulusan, dia selalu bilang gue aja lulusan SD, sekolah dagang bro. Gak sekolah artinya. Gak sekolah artinya gitu loh. Dia bilang gak sekolah aja bisa jadi orang gitu loh. Kenapa lu udah lulusan di Amerika, kok lu gak bisa cari makan? Jadi lu harus cari sendiri gitu. Jadi bokap lu penganut sekolah scam. Dia bilang pendidikan itu penting, tapi itu nggak, jalan sukses itu nggak dari sana. Bukan scam ya bokap lu ya? Dia bilang tuh dari mental. Mental. Ada orang yang nggak sekolah tapi bisa sukses. Oh iya. Nah itu karena mentalnya udah bener. Jadi ada education tuh dibagi dua. Academic education tuh dari sekolah sama financial education. Nah walaupun kita nggak ada academic education nih, tapi kalau financial educationnya kuat dari rumah gitu ya, itu pasti jadi sukses. Nah jadi yang biasa nggak diajarkan orang tuh financial educationnya. Lu dua-duanya dong berarti? Ya gua ada financial education diajarin, sering denger lah. Apa contohnya? Kayak contohnya misalnya lo harus kerja keras gitu, itu udah dididik dari kecil gitu loh. Jadi kadang kalau bapak gue ngomong kan agak keras ya dia ngomong,
Lu kalau mau kerja itu, kalau nggak sukses lu bisa 8 jam, 12 jam, berapapun lu harus kerjain terus gitu loh. Kalau mau tidur nanti, tunggu lu mati, di peti mati baru lu tidur. Gitu. Wah, ini Gitu. lebih sadis lagi Lebih daripada sadis. Timothy Ronald nih. Timothy Ronald cuma nggak boleh tidur siang ya. Iya. Itu kalau bapak lu nggak boleh tidur selamanya. Nggak boleh tidur ya. selamanya, soalnya lu belum sukses. Kalau mau tidur nanti, tunggu di peti mati, lu tidur selamanya sepuas-puasnya katanya. Timothy Ronald nggak ada apa-apanya lu tidur siang bayi, tidur siang seorang bayi. Apa itu tidur siang? Ternyata ada lebih hebat daripada lu, bro. Tunggu mati. Ngapain lu tidur? Enggak lah, CS gitu ya, Timothy. Ya, CS. Tapi emang sebegitunya berarti ya. Keras, Maaf nih bro. keras. Kok yang gua dapat edukasi itu rata-rata dari Cindo ya? Karena mungkin dulu orang Cina itu susah, bro. Bapak gua bisa datang ke sini kan juga karena dia susah ya. Jadi di Cina dulu itu perang saudara, bunuh-bunuhan, terus komunis ya. Jadi komunis itu mau kita kerja keras sama kita males dulu, uangnya dibagi rata. Akhirnya yang kerja keras juga jadi ikut males, jadi semuanya miskin. Nah dulu cuman dikasih tahu kakek gue itu, dia bilang, lu kalau mau pergi aja tuh ke naik kapal ke selatan, itu katanya bisa makan. Padahal dulu nggak dikasih bilang bisa kaya, bisa makan doang. Terus naik kapal, gak tahu deh berlabuhnya kemana, mendaratnya di Indonesia, Bangka Belitung. Oh. Dulu nyasar kayak gitu ceritanya, dari kakek. Oh. Gak tahu tuh bakal mendarat ke Indonesia, nggak tahu. Cuma naik kapal aja katanya di situ bisa makan, ada kerjaan bisa makan. Karena dulu di Cina susah banget kakek gua ya. Tuh, dia naik kapal, mendaratnya di Bangka Belitung. Gitu. Ya udah jadi di situ deh. Ya terus ya susah juga di sono, nggak langsung jadi orang kaya, jadi kuli gitu. Tapi ya kerja keras. Terus bapak gua merantau ke Jakarta di umur belasan tahun ya. Makanya dia nggak sekolah. Sekolahnya sampai SD. Oke. Merantau ke Jakarta, terus ikut kokonya dagang-dagang mobil ya, dagang mobil, jual beli mobil bekas. Ya itulah merintis sampai punya bank segala macam. Kok bisa ya? Kerja keras sih kata dia ya. Ya apa? Kerja keras. Gue pengen dapetin nih, sebelum nanti bahas mengenai bagaimana cara lu tuh cuan 20.000%, bro. Kalau kakek gue di saham kan? Di saham. Kalau kakek gue dulu dagang kain. Terus udah gitu bapak gue nggak mau jualan kain. Dia ke Jakarta, ngerantau Jakarta, terus jual beli mobil awalnya. Okay. Jual beli mobil, terus katanya dia beli sendal di Jakarta, dia jual ke Timur dulu. Ngerantau, terus ke Irian juga. Terus udah gitu dia buka dealer motor Honda di Kalimantan. Ya jadi ngerantau lah, muter sampai lumayan. Lo modalnya dari tuh kecil, asal nabung-nabung itu? Nabung. Oh. Nabung kerja sama kakaknya. Iya. Karena kakaknya udah ngerantau duluan. Kan 15 bersaudara. Kalau nggak salah bapak gue itu nomor 8, bro. Nomor 8 kayak gitu. Banyak banget ya. Iya. Nah terus udah gitu waktu itu ada bank dijual. Waktu itu bank itu murah, nggak kayak sekarang. Bank mahal. Bank dulu murah, dijual murah. Bapak gue beli deh. Bapak gue beli dari suami istri namanya Haryanto dan Hilda, makanya Harda. Gitu ceritanya, bro. Ya udah ngerintis deh sampai ada dia juga ada impor motor Cina, ada financing, ya macam-macam lah. Sampai sempat ada tambang juga. Tapi itu ya gue nggak ngurus lah. Ada saudara gue yang lain yang ngurus. Dan lu melek tentang finance ya berarti ya? Kan melek soal finance. Ya apa? Iya bener, gue melek soal finance banget. Iya kan, melek soal finance apa segala macam itu. Sebelum akhirnya fokus ya, maksudnya untuk saham aja. Kan lu kan nggak yang lain-lain nih. Iya. Kan tadi kan di belakang kamera lu sempat all in saham gua. Lu sekarang udah all in saham. All in ya? saham, bener. Nah, sebelum ke situ, umur berapa lu ngelihat bahwa kok kayaknya kalau mau kaya ya lewat saham dan lu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nah, karena gue tuh udah begitu gue lulus kuliah di umur 21 ya bro ya. Gue S2 tuh lulus 21. Begitu lulus balik ke Indo itu gue kerja macam-macam. Awalnya kerja sama orang tua 3 bulan. Ternyata ribut bro. Nggak cocok. Oke. 3 bulan doang akhirnya ribut dimaki sama bokap. Gue minta bokap gue waktu itu modal. Pak udah deh nggak cocok. Gue minta modal aja deh. Bukannya dapat modal malah dimaki bro. Lu pikir lu langsung lulus dari Amerika lu bisa kaya? Lu kalau bisa kaya, gue potong nih leher gue potong kuping gue taruh di meja. Gitu. Lu nggak bakal kaya, dia bilang.
gue cuma lulusan SD, yang bikin kaya itu mental, otak gitu, bukan uang. Gue kasih lu uang, nanti lu juga buang ke laut. Daripada lu buang ke laut, kenapa gue nggak buang ke laut sendiri? Nah, jadi gue nggak dikasih. Akhirnya, wah dulu mah kesel banget lah. Ya udah, akhirnya gue keluar, gue cari modal sendiri gitu. Gue cari modal, gue partner sama temen gue bisnis alat berat awalnya. Buat gitu. Kayak kontraktor atau tambang gitu-gitu? Iya, kontraktor tambang. Jadi alat berat aja sewa. Bayar DP-nya doang. DP-nya itu gue partneran sama temen gue, kita bayar setengah-setengah lah. Jadi kecil banget uang yang dibutuhkan buat berbisnis. Ya, akhirnya gue bisnis macem-macem tuh bro. Ya itu jalan 3 tahun, terus gagal, jalan lagi macam-macam. Terus gue masuk kok kagak kaya-kaya ya. Udah jalan 8 tahun kerja gak kaya-kaya gitu bro. Sempat akhirnya balik lagi, bantu orang tua lagi. Karena kan gue 21, gue keluar di umur 25 dipanggil orang tua lagi. Udahlah, lu sambil jalanin bisnis lu sembari bantulah. Di kantor lagi kurang orang nih. Nah, gue sembari di situ. Nah, temen di situ gue mulai bisnis macam-macam, tetap kagak kaya-kaya gitu. Mau nyentuh 1 M itu susah banget. Oh iya, boleh dong kasih tahu dong apa yang lu jalanin sampai akhirnya kok nih nggak kaya-kaya. Ini kan dulu juga pasti banyak orang kayak gini macam-macam kan? Bro. Dulu gue tipenya tuh apa aja. Karena bokap gue keras. Jadi gue dulu kalau misalnya makan keluarga gitu ya, gue tipenya tuh nggak boleh. Keluarga gue lumayan gede ya. Gue kalau di meja makan itu gue nggak boleh ngomong. Kenapa? Lu selama masih miskin lu jangan ngomong. Pendapat lu tuh nggak ada gunanya. Lu kalau lagi miskin lu denger aja. Jadi gue tuh merasa kayak terhina gitu bro. Gue merasa, wah lu lihat ya, one day gue bakal lebih kaya dari lu. Jadi gue kayak gitu, gue ada ambisi harus lebih kaya dari dia gitu loh. Terus udah gitu, bokap gue kan udah lumayan tua ya. Gue merasa gue bakal menyesal banget kalau dia misalnya nggak ada, terus gue belum lebih kaya dari dia, gue belum bisa buktiin. Jadi waktu itu gue pengen kaya cepet-cepetnya bro, supaya gue buktiin bahwa hinaan lu itu dari dulu hina gue terus, gue bakal lebih kaya gitu. Caranya apa yang lo lakuin? Nah gue tuh cuman bisnis macem-macem. Dulu alat berat gue pernah, terus gue pernah impor komoditi ya, lada. Gue beli lada dari Sulawesi, gue jual di pasar di Jakarta, itu juga gue kerjain. Terus dulu gue bikin website kayak Daily Deal gitu, jualan kupon ya, pernah juga. Macam-macam dulu, semua apa aja. Dulu restoran, kafe, semua gue buka, semua gue kerjain deh. Apa aja yang gue denger bisa menghasilkan uang gue kerjain. Tapi nggak pernah kaya bro. Nah ini asik nih. Terus impor barang dari Cina gitu kan. Gue suka pergi ke Canton Fair tuh. Jadi di Cina itu ada pameran Canton Fair ya. Itu semua barang apa aja ada. Lu tinggal tempel merek lu. Oke, white label. White label. Iya tahu. Ya, itu gue impor macam-macam, mainan lah, masker, ban buat berenang, pelampung berenang tuh yang bentuknya donat, bebek, itu gue impor bro. Tapi kok gak kaya-kaya, sedotan kertas, macam-macam lah, apa aja yang gue ada ide gue impor. Tahan dulu ya, ini asik nih. Iya, gak kaya-kaya bro. Oke, asik gini. Ini ada 2 mata pisau bro. Mereka kaya dari yang lu sebutin industrinya, ada nggak? Ada. Jujur, ada dong. Ada, bisa fair, makan, ya? Bisa makan. Iya, enggak, mereka-mereka yang ini kita jangan berbicara yang sekarang dengan era online apa segala macam ya. Kita ngomong secara menyerata dulu bentar ya. Rata aja dulu. Mereka kaya dari kayak sedotan, mereka kaya ada dong. Ada, tapi yang manufacturing, yang jualannya nggak bisa gede banget bro. Oke. Definisi menurut lo adalah nggak pernah kaya itu berapa paling besar revenue-nya? Menurut gua harus punya cash, menurut gua 10 miliar ke atas tuh baru gua bisa kaya. Bisa ngomong diri gua kaya. Oke, saat itu berapa lo dapetin? Sehingga lo asumsikan, lo klaim bahwa gua nggak kaya-kaya. Berapa lo tembus plafon deh? Maksimal. Susah bro, paling cuman untung puluhan juta lah. Puluhan juta, terus duit ini gua harus pakai buat beli lagi. Oke. Iya, kebayang gua. Jadi gua nggak pernah punya cash lebih dari 1 M, nggak pernah. Nggak pernah nyampe 1 M tembus? Nggak pernah. Karena duit ini harus gue pakai lagi buat beli barang berikutnya. Oke. Ini elunya, guanya. Elunya, bahasanya apa ya? Industrinya dulu deh. Industrinya yang memang nggak bikin kaya. Yang lu pilih tadi ya, lu sebutin banyak tuh. Industrinya. Oh, apa elunya nih? Jangan-jangan lu nggak ngerti caranya? Enggak. Gue udah pelajarin, gue jualan online, gue udah pakai dulu Facebook Ads sama Google Ads gue juga pakai buat jualan. Oh ya. Bikin websitenya juga gue udah. Tapi menurut gue ya bro, zaman sekarang itu, kalau zaman bapak gue, kalau gue pelajarin kan bapak gue lihat kan, kok lu dulu dagang cepet banget kayaknya gitu ya. Zaman dulu itu pembelinya banyak, yang jual dikit bro. Oke. Jadi bapak gue dulu lihat, misalnya di Indonesia banyak nih pembeli motor.
Dia cuman impor motor dari Cina, dia jadi kaya, bro. Oh, udah. Zaman sekarang yang jualan motor banyak, iya. yang belinya dikit, bro. Iya, supply demand-nya begitu. Iya, terus misalnya gue punya temen ya, misalnya dia tuh dulu importir payung, bro. Kaya banget, anaknya sampai sekolah di Singapura, kecil di Singapura, gede di Amerika. Cuman impor payung. Sekarang tapi susah hidupnya. Nah, kok bisa? Karena semua orang bisa berjualan payung sekarang. Oh, dibukanya marketplace, dibukanya ini gampang jualan semuanya. Iya, zaman dulu dia monopoli, dia yang jualan payung cuman dia doang. Orang-orang daerah beli sama dia di pasar Senen, dia bisa jual satu Indonesia. Sekarang semua orang bisa jualan payung, bro. Udah jadi miskin sekarang. Industrinya jadi sunset. Tapi lebih dia masih susah aja. Susah aja. Jadi dia harus cari industri yang lain. Sekarang susah. Menurut saya sekarang kalau impor barang Cina udah susah. Nggak bisa sekaya dulu. Dulu kan impor barang Cina pasti jadi kaya. Sekarang impor barang Cina nggak bisa kaya. Susah. Mau makan bisa. Kaya nggak bisa. Gue maunya kaya, bro. Gue nggak mau cuman makan doang. Oh, ini gitu. cakep nih mindsetnya nih. Gue tebak ya. Apakah gara-gara banyak yang bypass antara manufacturing langsung ke end user? Betul itu sekali. Permasalahannya Betul kan? sekali. Jadi importer tuh di bypass tuh, udah nggak pakai importer. Ngapain gue pakai importer? Dan makanya akhirnya terjadi di TikTok, terjadi di marketplace apa segala macamnya. Betul. Harganya bisa murah karena dari pabrikasi manufacturing langsung dia mungkin ada yang buka pabrik di Bandung apa segala macamnya gitu kan. Betul. Langsung ke end user. Itu salah satu faktor ya? Betul, itu salah satu faktor. Dulu misalnya teman gue itu dia buka payung ya, di impor payung. Sekarang yang manufacturer langsung ke Indonesia. Jualan payung, dia tinggal bikin perantara aja. Di bypass ini semua mati. Oke. Lawan manufacturer matilah kita. Coba, bentar gue nyapa, bentar ya. Iya. Yang terhormat Bapak Menteri Perdagangan. Loh, kita support justru. Support. Boy, gue kan dekat sama pemerintah, justru ini masukan yang baik. Masukan baik. Dengan adanya seperti ini, dengan adanya kita dilibati di pemerintahan gitu kan. Ya, artinya kan kita menjadi perpanjangan tangan. Dan di era sekarang, bro, demen loh Pak Prabowo dan para kabinetnya. Demen digituin, maksudnya demen dikritik, demen wah, keren pokoknya. Makanya gue mau nyapa dulu nih. Sip. Ya kan, jadi gak usah pakai suara lu kan, gue tau pasti muka lu takutnya kan ke screenshot kan. Jadi gini, yang terhormat buat Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri apa lagi ya yang terlibat? Ya itulah ya, itu dulu lah ya. Iya. Impor ekspor juga kan. Udah ya, perdagangan. Perdagangan. Iya kan, itu dulu kali ya. Menteri SDM Pak Bahlil perlu nggak? Nggak, aku nanya. Iya, kenapa lu tiba-tiba langsung jangan demir lu? Ya kalau nggak ada bidangnya nggak usah dilibatin. Iya, siap. Oke ya, fokus yang tadi aja ya. Nah, artinya berarti gua nggak tahu ya, mereka lebih hebat sih. Ini cuma suara rakyat jelata lah ya, kayak gua gini ya. Apakah ada peraturan nih yang dibikin atau diregulasi ulang atau apapun itu lah bentuknya, di restrukturisasi atau apa gitu? Mungkin kita nggak alergi investor asing atau nggak alergi pabrikasi asing masuk ke sini kan, tapi mungkin diatur buat kayak TKDN-nya mungkin diperhatikan. Iya, sama jangan direct ya. Atau pajaknya digedein. Justru harusnya, pajak mereka digedein. Iya dong. Kita harusnya lebih kecil. Tapi bukan ada peraturan ya katanya. Waktu itu Pak Zulkifli Hasan, begitu beliau waktu sebelum menteri yang sekarang Menko ya. Sebelumnya kan beliau Menteri Perdagangan kan, duduk di sini juga bro. Oh iya. Beliau mengatakan di bangku ini, waktu kami undang ada berapa? Sampai lupa saya. Barang-barang tertentu yang cuma harganya 1,5 juta jadinya apa gimana? Jadi nggak bisa murah gitu, minimal sekian. Coba nonton ulang deh. Itu ada peraturan, pemerintah udah dibuat sekeren begitu bro peraturannya. Jadi pokoknya intinya gini, koreksi kalau saya salah ya Pak Menteri. Misalnya barang-barang tertentu itu nggak bisa tuh, barang-barang yang misalnya impor atau dari China apa segala macamnya, ada peraturannya, itu ada minimumnya. Jadi dia nggak bisa harga sekian. Jadi maksudnya memberikan ruang buat lokal-lokal kita juga bisa bersaing dengan mereka. Ada kok, gue lupa 1 juta barang-barangnya sekian itu mesti harganya sekian gitu loh. Jadi ada bottomnya, ada limitasinya. Dia nggak bisa langsung kayak jual 20.000, 30.000, nggak bisa bro. Sama mungkin kalau dari segi kita mungkin kalau kita bikin pabrik di Indonesia lebih dimudahin gitu ya izinnya, terus supaya kita bisa produksi tuh harganya lebih murah. Sekarang tuh pengusaha pikir ya, daripada kita bikin, kita impor lebih murah. Karena contoh deh ya, misalnya kan bapak gue juga ada impor motor ya, motor Cina gitu ya. Itu di Cina motor murah banget bro. Ini gue buka-bukaan di sini ya.
Berapa modal lu? HPP? Mungkin bisa 5 juta, 3 juta dapat. Serius lu, Satu bro? motor. Di sini jual 20 juta, bro. HPP 3 juta. Ya, Serius 5 lu? juta. Kalau beli banyak, dia kan mainnya quantity ya. Kalau beli banyak bisa 3 juta, 4 juta lah. Kalau lu belinya dikit mungkin ya 5, 6, 7 juta lah. Tetap aja cuannya berapa Iya, ratus persen iya, itu. iya. Jadi dia tergantung main quantity kan. Terus Cina lebih gila lagi apa, bro? Oh. Bayarnya belakangan, ambil dulu. Oh, bisa TOP. Bahaya juga gaya Makanya. dagangnya. Jadi gimana Indonesia bisa bersaing? Kita ambil barang dulu kok bayarnya belakangan. Gitu. Bisa 3 bulan, bisa 3 sampai 6 bulan. sehat Ambil banget. dulu ya, lu motor ambil dulu. Udah laku kejual baru bayar. Cash flow-nya positif dan Ah. Cina tahu kali kalau kita konsumtif ya. Iya. Jadi apa ya? Garda terdepan cara dagang kita kan dia udah tahu ya. Kita Iya. kan semangat juang. Iya. Kita kan iya, tahunya iya. kan ekonominya melemah, mungkin Cina ngeliatnya kan. Iya. Udah rakyat Indonesia pasti butuh duit, apapun dia akan berani jual Iya. garda terdepan gitu, nggak tahu malu. Makanya dia Iya. yakin tuh TOP Nah, jadi ya. produk tuh banjir. Semua orang bisa semua orang punya barang, semua orang bisa jualan, pembelinya seret gitu. Makanya jadi sekarang pedagang lumayan seret lah. Jadi kayak orang tua gue itu juga sunset. Karena saingannya banyak, bro. HPP 3 juta. Bisa aja lo Louis Vuitton. Awal-awal untung, lama-lama ya jadi banyak saingan juga. Iya. Kayak Louis Vuitton kan dia kan. 3 Iya, juta untungnya ya. gede tuh. Untungnya gede tuh. Gede. Makanya media kami tuh ngedukasi, ayo pentingnya bangun brand biar value lu naik. Betul, Personal branding, produk branding, di Betul. branding gitu loh. betul. Karena yang bisa bikin untung besar tuh dari brand. Brand. Kalau cuman ambil plek-ketiplek dari sana, nggak bisa. Semua orang udah bisa impor, semua orang bisa jualan. Harus gedein brand, Iya. betul. Karena orang beli karena brandnya nih kan. Yes. Oke. Nah inilah sebagai kesimpulan berarti yang lu ceritain lu nggak kaya apa segala macamnya ya. Gue asumsikan bahwa lu udah ngerti, tadi kan lu udah sempat mention Iya. juga mengenai digital marketing ternyata. Betul. Gue pikir belum teroptimasi secara optimal bro. Betul, Tapi ternyata lu juga udah optimal ya. Udah optimal, udah. Aduh, dulu mah udah gila-gilaan lah. Oke. Apakah itu alasannya akhirnya lu memilih bahwa gue nggak tahu ya lu dapat insight dari siapa, dapat arahan dari siapa? Gue nggak kaya udah semua industri udah gue cobain. Ya udah, gue pilihnya semua industri. nggak usah repot-repot capek-capek deh, gue saham aja. Itu akhirnya menjadi trigger utama. Trigger utamanya one day 2 perusahaan orang tua gue kan ada yang udah IPO. Terus rata-rata teman-teman dia tuh banyak pengusaha IPO, perusahaannya udah IPO juga. Nah, one day yang membuka mata gue itu gue sekitar umur 27, ada satu Konglo, salah satu orang terkaya di Indonesia gitu ya. Dia bilang, lu kalau mau kaya, lu nggak bisa cuma jualan barang lu harus ngerti saham. Karena yang kaya itu dari sahamnya, bukan dari dagangannya. Lu bisa nyangkul ya sampai bongkok, lu nggak bakal kaya-kaya. Kayanya itu dari sahamnya. Karena kecepatan harga saham naik itu lebih cepat daripada lu dagang. Contoh lu jualan kan butuh waktu ya. Butuh marketing, butuh waktu. Sedangkan saham tuh setiap hari bisa naik. Lebih cepat dari sahamnya. Semua orang terkaya di dunia semua punya saham. Iya, jadi lu ya sama aja nih, bentar nih guys ya. Ini gua maaf nih bro, audiens gue mikro soalnya. Oh, jadi oke, siap. pelan-pelan gitu kan. Siap. Saya Awalnya juga gue kaget. saham judi nih gitu bro. Awalnya gue takutnya. juga kayak gitu. Saham judi nih gitu. Awalnya juga gitu. Terus dia bilang, gue cuman butuh waktu dari cuman orang biasa, cuman butuh waktu sekitar 10 tahunan gue jadi salah satu orang terkaya. Dari mana caranya? Saham. Terus gue juga mikir, waktu itu kan gue juga masih bego ya. Gila. Gue bisnis bertahun-tahun, macem-macem kagak kaya-kaya. Kok lu cepet banget kayaknya? Nah, dari situ gue belajar saham, bro. Gitu. Awalnya sebenarnya nggak ke saham dulu. Udah ngerti saham, malah ke kripto dulu. Terus kripto gue crash, hancur. Kenapa? Ya waktu itu mungkin timing masuk belinya salah ya. Tahun 2017. Dia malah crash. Ini pas banget nih, dari kemarin juga gue banyak edukasi 2017. ya narasumbernya yang edukasi seputar kripto ya. segala macam ya. Dari situ baru gue ke saham. Oke, mampir di obrolan kripto dulu bentar ya. Boleh. Gara-gara lu udah mention kripto nih. Boleh. Mampir di sini berarti kenapa lu bisa crash? Biar teman-teman belajar Salah dari timing beli. Jadi sebenarnya kalau kripto itu ada cycle-nya. Kalau kita salah cycle, kita masuk ke cycle yang bearish, kita belinya di pucuk, ya itu turun, udah turunnya nggak tahu kapan dia naik, nggak tahu gitu loh. Cara mitigasinya menandakan bahwa ini bakal bullish, bakal naik nih. Nah, Oke, dia saatnya ada sentimennya. Kalau dia mendekati halving, dia baru naik. Misalnya, tapi katanya sekarang udah nggak. Setelah jauh dari halving, dia bisa turun. Ya katanya sih sekarang berubah ya cycle Iya, sekarang iya. ya. Tapi kan ya we never know ya. Kita Jadi nggak kalau tahu mau lah. mendekati halving tiap 4 tahun sekali, dia
mungkin 1 tahun sebelum halving dia naik. Kayak sekarang nih. Harusnya kayak 2 tahun lagi. 2 Oh, tahun iya, lagi baru menuju halving. Di 2022 kemarin ya? Yes. Berarti 2022, tahun depan 2023. kalau mau turun itu. Iya, tahun depan kalau cycle-nya harusnya tahun depan turun. Kalau dengan cycle yang masih belum berubah ya? Iya, cycle lama. Kalau nggak tahu ya tahun ini dia bakal berubah jadi cycle ini atau nggak tahu, kita nggak tahu ya. Gitu. Nah, waktu itu gue beli timingnya salah, 2017. Karena itu udah jauh dari halving, crash ya. Oh, halvingnya 2000 berapa waktu itu? Gue lupa ya, karena kalau nggak salah 2016 kali ya. Oh, 2016. lu beli pas Gua lagi setelah turun. lewat. Iya, turun. Jadi lu beli di atas. Iya. Lu beli misalnya Crash. nih, misalnya ada harga 100.000, ya kan? Lu beli di pas di 100.000, tiba-tiba dia Turun. Terus Widih. turun terus. Turun setiap hari turun. Gue setiap hari lihat, setiap hari turun. Udah gue tutup, gue nggak lihat lagi. Lu masuknya berapa? Lu beli berapa? Dulu kan masih miskin ya bro. Dulu gue cuma punya duit sekitar 100-200 juta. Gue all in, udah zong. Zong. Mungkin tinggal sisa berapa ya? Tinggal sisa dari 100-an juta itu mungkin tinggal sisa 10-20 juta lah ya. Koin apa? Habis. Macam-macam bro. Dulu gue beli Doge lah, Bitcoin ada beli sedikit, ada beli apa Stellar lah, kayak gitu-gitulah ya, macam-macam lah ya, aneh-aneh lah. Oh, Aneh-aneh. Kenapa lu yang aneh-aneh? Kan dulu belum ngerti Gorengannya. ya. Tapi itu dulu top 10. Iya, iya, iya. Gue beli top 10 aja. Dulu belinya di Indodax, namanya belum Indodax. Namanya masih bitcoin.co.id. Gue beli di sana. Dan waktu itu kalau lu simpan Bitcoin mungkin berbeda cerita kali ya. Iya, kalau gue tahan. hold ya, iya. Berapa? Sayangnya Bitcoinnya dikit. Banyakannya itu yang aneh-anehnya. Wah. Aneh-anehnya lebih banyak. Karena gue dulu merasa, kayak Bitcoin udah mahal nih. Gak bisa kemana-mana, gue carinya yang kecil-kecil, yang aneh-aneh. Doge lah, iya Stellar lah, gitu ya, aneh-aneh lah. Biar murah. Kan gue pikir bisa naik tinggi. Tapi semuanya rugi, ambrol. Begitu Bitcoin ambrol, semua ambrol bro. Oh, karena ada ibunya ya ibaratnya. Iya, ibunya. Sebentar ya, berarti kan kesimpulannya apa nih? Lu gagal di kripto bukan karena strateginya. Berarti bisa diambil kesimpulan gini. Apa iya? Menurut gua ke saham gara-gara kripto begini misalnya. Bukan. Begitu si kripto ini crash, menurut gua kripto itu gue lebih susah tebaknya. Kalau saham itu gampang ditebak karena perusahaan kan. Nah, dari kripto gagal itu temen gue bilang, "Ya udah lu kita ke saham aja, kan juga lu udah ada ilmunya." Ah ya udah gue ke saham. Nah, begitu di saham gue untung terus, bro. Gak pernah rugi? Gak pernah. Pernah rugi pasti pernah, tapi kecil. Keuntungan lebih sering untung daripada rugi. Boleh dong tipsnya. Nah, tipsnya itu karena saham itu kan perusahaan. Dia gampang dianalisa. Bisa dianalisa laporan keuangannya. Prospektusnya. Iya. Yang penting tuh cari barang murah. Selama dia murah tuh gak bisa rugi lah. Ya, tapi tahu dari mana nih perusahaan ini bakal winning ke depannya gitu loh. Kalau gua lihatnya ya, pertama valuasinya harus wajar. Sama kedua, dia harus ada corporate action. Corporate action itu ibarat kayak ada promo lah. Corporate action tuh misalnya tahun depan kita bakal stock split. Atau misalnya akhir tahun ini kita bakal ada right issue. Akan ada penambahan aset baru. Akan injek tambang baru. Nah itu sahamnya bakal naik bro. Nah gue carinya yang ada injek aset. Oke. Step by step nih bro ya. Iya. Biar teman-teman juga belajar dan melihat dari seperti ini gitu ya. Tahu nih cara mainnya misalnya. Berarti dipastikan ini bukan judi? Bukan. Okay. Karena kita beli perusahaan. Jadi contohnya misalnya, nginvest. Contoh di sini ada Cleo nih. Iya. Kita beli saham Cleo. Ya kita memiliki perusahaan air minum ini. Cuman dalam persentase yang lebih kecil. Lo masuk berapa waktu itu? Gua waktu itu punya uang 1M doang. 1M. Bayangin bro, udah kerja bertahun-tahun cuman kekumpul 1M. Oh, itu. Iya, gue merasa kok kagak kaya-kaya gitu. Kapan gue bisa masuk? Dulu gue kan sering baca majalah Forbes gitu ya. Gimana caranya gue bisa masuk ke orang 150 ini gitu. Kalau gue bertahun-tahun aja, itu udah berapa? 7 tahun, 8 tahun cuman dapat 1M doang. Jangankan top 500. Top 100.000 aja kagak masuk bro itu. Gitu loh. Seumur hidup gue bakal dihina bapak gue terus gitu. Apa? Seumur hidup lu gak bakal boleh ngomong di meja makan ya? Iya gitu. Cuma boleh diem doang dengerin dia ngomong gitu. Itu menurut gue di luar dari narasi negatifnya ya. Atau mungkin menurut lo adalah tanda kutip nih, misalnya kurang elok. Tapi menurut kita bagus banget loh. Tapi jujur, gue sampai diem tadi. Lu jangan ngomong kalau lu masih miskin. Karena pendapat lo juga buat apa? Lu gak bisa kasih masukan apa-apa, lu aja masih miskin. Iya. Jadi itu keren banget.
Jadi sebenarnya bapak gue tuh agak sedikit toksik kalau gue bilang. Tapi kebetulan gue bisa leverage jadi naik aja. Kan ada orang tuh ada dua tipe bro, yang misalnya diketok dia pecah atau diketok dia jadi tajam gitu kan. Nah gue kebetulan yang diketok jadi tajam aja, jadi marah gitu loh. Kan ada yang nangis, ada yang marah. Gue yang marah bro. Lu lihat ya, gue nanti pasti jadi lebih kaya dari lu gitu loh. Gue kayak gitu. Karena bapak gue kalau marahin di depan publik bro. Oh. Gitu. Jadi gue sering berapa? Dihinanya? Dia nggak peduli lu mau umur berapa. Sama lu lebih miskin dia pasti marah-marah bro. Lu nggak ada gentleman parenting Kagak ada bro. Gak boleh marah-marah katanya bro. Lu nggak menghargai parenting Gen Z lu berarti. Zaman bapak gue mah nggak ada gitu, nggak ada mental health gitu loh, nggak ada bro. Kalau parenting zaman sekarang mah keren bro. Jadi anak yang ngancur-ngancurin supermarket tuh, minimarket tuh, jatuh-jatuhin barang-barang tuh didiemin bro. Oh nggak bisa itu. Bisa diusir masuk panti asuhan. Dulu bapak gue, lu nggak naik kelas lu masuk panti asuhan aja. Gitu bro, keras dia, keras banget. Terus kadang misalnya kalau ketemu teman-temannya gitu ya, dia selalu bilang gini, nggak tahu nih anak gue yang ini mau jadi apa. Ngomong kayak gitu kan, gue sakit hati bro, sakit hati. Nggak tahu dia suka bisnis aneh-aneh macam-macam. Gue nggak tahu lah dia mau jadi apa, bisnis macam-macam nggak kaya-kaya. Gitu kan gue jadi kesel bro, sakit hati gue jadinya gitu. Tapi agak ngeri ya kalau kayak didoain orang tua gitu. Lu mikir gitu gak sih? Enggak bro, gue jadi malah semangat kalau gue ya. Justru kalau gue lihat yang dipuji-puji, ditaruh disayang, malah nggak jadi orang temen gue. Terlalu dimanjain ya. Gitu. Bapak gue model kayak gitulah. Ayo, kalau para orang tua masih mau pakai gentleman parenting atau apa sih istilah gentleman parenting kan ya? Yang dibiarin anaknya ya. Pokoknya terserah lah mau dia jadi apa gitu ya. Iya. Iya dia gitu modelnya. Pokoknya kewajiban orang tua itu kasih lu pendidikan dari kecil sampai lu lulus kuliah. Iya. Setelah lu lulus kuliah, lu mau jadi orang, mau jadi gembel tuh terserah lu. Gitu, dia modelnya kayak gitu. Gitu. Terus dia bilang, "Ya anak gua banyak. Gagal satu ya udah, masih ada yang lain." Model kayak gitu, bro. Dia ngomong di publik, ngomong di depan gua. Umur anak gua ya udah gede juga, udah lulus juga. Dia bilang, "Terserah, lu mau jadi orang, nggak jadi orang, gua masih ada anak lain." Gitu bro. Gitu. Nah lu masuk 1 miliar sama apa waktu itu? Lu invest di perusahaan apa? Awal ada 5 lah. Gua ada BCA, BRPT, ada Arto, ada INKP, satu lagi apa gua lupa ya bro ya. Nah yang udah gua masuk nih itu kan sekitar 2019 ya. Awalnya sebenarnya gua masuk dari 2018 tapi masih trading, duitnya ratusan juta. Terakhir total sampai di 2020 itu modal yang gue udah keluarkan buat saham tuh 1 M. Jadi dari 2018 ke 2020 1 M modal yang gue keluarkan. 1 M ini di 2020 bulan April balik jadi 500 juta bro. Rugi. Lah. Begitu gue udah all out malah rugi. Karena kena market crash COVID. COVID crash. Iya. Jadi udah 1 M ini balik lagi bro. Jadi memang menurut gua ya hidup itu nggak mungkin lah lancar terus bro. Pasti kadang lu untung. Oh ini bapak gue juga ngomong gini. Lu bisnis tuh harus berani rugi. Kalau takut rugi lu nggak bisa untung. Jadi dari dulu gue mentalnya berani rugi gitu. Oh jadi 1 M ya gue balik lagi jadi 500. Terus dari 500 ini gue jual 4 saham ini, gue masuk ke 1 saham yang Arto namanya. Nah Arto ini meledak bro. Industrinya apa? Industri bank digital. Jadi tadinya Arto itu bank kecil dari Bandung. Dia diakuisisi sama investornya Gojek, sama Patrick Waluyo. Di situ gue masuk all in. 500 juta itu. Meledak 20 kali lipat bro. Hah? 2000%. Sebentar. Lu gimana cara bacanya kalau ini bakal terbang? Gue merasa nih kayak perusahaannya masih kecil banget, jelek gitu ya. Terus udah gitu kan gue lihat kan, wah Patrick Waluyo nih orang jago banget. Dia investornya Gojek kan. Harusnya jadi sesuatu lah. Masa gak jadi sesuatu gitu kan. Udah aku cuma pikirnya sesimpel itu. Dulu ya sesimpel itu. Gak ada yang aneh-aneh bro. Terus udah gue all in aja. Toh ini kan masih awal-awal. Masih busuk banget perusahaannya. Pasti nanti kalau dia jadi sesuatu pasti sahamnya naik dong. Udah gue pemikiran seperti itu doang. Gue beli, gue hold. Jadi gue hold 6 bulan sahamnya gak naik. Begitu dia naik bro. Wah naiknya cepat sekali.
Dalam 2 tahun itu gua hold naiknya 2000-an%. Jadi berapa? Jadi belasan miliar. Dari 500 juta itu. Jadi Nunggu 2 tahun miliar. aja berarti ya? 2 tahun. Siapa pengelolanya di dalam? Kok bisa? Jerry Eng sama Patrick Waluyo. Jerry Eng itu salah satu direkturnya dulu pernah jadi Danamon, Bank Danamon. Terus si Patrick Waluyo ini investornya Gojek. Dia investornya ke Nadiem Makarim. Iya, kan sempat komisaris, tapi sekarang udah mundur lagi. Yes. Tahu. Ya, jadi gue injeksi itu udah jadi belasan miliar. Terus udah gitu gue jual sedikit belasan miliar ini, ambil sekitar 2M. Gue beli Ferrari dong. Enggak, belum. Masih gembel bro, masih Pajero. Pajeronya cicil. Cicil bro. Mobil aja gue nggak dibeliin sama orang tua. Beli sendiri. Serius lo? Yes, beli sendiri bro. Dan bokap lo begitu tahu gimana? Tuh lihat, aku bisa bikin dari sekian jadi sekian. Tetap dihina-hina. Dia bilang ntar juga lu rugi. Hei! Soalnya dia nggak into saham. Dia nggak main saham. Agak ngeri juga. Walaupun perusahaannya udah publik, tapi dia nggak main saham. Dia cuman dia bilang, lu namanya orang Cina, lu mau sukses lu dagang lah. Nggak bisa lu cuman main-main saham gitu. Dia selalu ngomong gitu. Tapi udahlah, gue tekun aja. Orang waktu itu juga COVID, mau kerjain apa? Gak bisa kerjain apa-apa lah. Semua perusahaan tutup, Cina lockdown, nggak bisa impor. Gitu kan dulu awalnya emang gue sering impor barang dari Cina, nggak bisa lockdown. Ini anak mentalnya kuat banget ya. Udah sering diinjak-injak soalnya bro. Udah berkali-kali lipat aja tetap ada sumpah serapah datang dari bapak sendiri. Ntar juga lu rugi kalau lu nggak kuat kan bro. Ya Allah, udah syukur lu nggak bengong di lampu merah lo. Iya. Oh gitu pasti. Mungkin awalnya umur 21 mungkin gue bengong gitu ya. Lama-lama masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja gitu bro. Namanya bapak lu nggak bisa debatin lah. Ya lu dengerin aja lah, terserah apa kata dia lah gitu. Awal-awal dulu gue debatin waktu umur 21. Sekarang mah dia ngomong ya masuk kuping aja gitu. Tapi sekarang mulai respect gua. Kan udah ada duit. Udah ada duit. Udah ada duit. Makanya begitu ada duit lu baru di respect. Boleh ngomong. Boleh dong ngomong sekarang. Sekarang malah dia nanya pendapat gua. Gitu. Jadi lu emang dunia ini memang seperti itu. Lu harus buktikan dulu. Nanti kalau bokap lu ngeliat sekarang lu udah duduk dikasih solusi misalnya. Kan udah bisa ngomong nih, lu bisa sharing-sharing nih. Tetap gimana jawaban dari bokap lu? Ya kalau dia mah tetap alah, hoki aja pasti mah gitu aja dia. Gak mau ngakuin dia mah. Gak mau ngakuin dia. Gitu. Tapi lu gak pernah benci kan sedikit pun sama bokap? Awalnya gue benci bro, awalnya gue kepahitan, benci banget. Lah, bapak lu gila lu. Iya awalnya, sekarang mah ya udah gone lah. Sekarang kan dia juga udah respect lah. Coba gimana caranya sih, gue pengen tahu. Nggak usah terlalu teknis banget lah ya. Tapi maksudnya apa yang bisa kita petik terkait ini kan investment ya. Investment ini kan kita harus punya skill udah pasti. Yes. Iya kan? Maksudnya ini bukan yang hal-hal lo tebak-tebak buah manggis. Yes. Dukun-dukun nggak jelas, ya kan? Itu jadinya maksudnya jadi kayak judi-judi nggak jelas gitu loh. Tapi maksudnya prospektus, ngelihat profiling si perusahaan ini seperti apa. Sekarang berarti kan lo ada di 5 perusahaan. Lu masih dulu 5 perusahaan. 5. Ya? Terus gua cut 4-nya jadi fokus di 1, all in. Tadi kan ada 5 yang lu sebutin di awal. Dengan 1 miliar berarti kan lu cuma punya share 0,0,0,0 gitu kan? Kecil-kecil kan? Yes. Nggak masalah tuh. Lu tekunin aja tuh. Gua jual semuanya, gua masuk ke 1 yang ini. 500 juta doang nilainya. 500 juta. Bahkan cuma 0, tuh kan, ya nggak nyampe 1% bro. 0, berapa persen lah. Apalagi lu masuk BCA dengan yang tadinya lu bilang 1 miliar dibagi 5, lu 0,000 gitu kali ya. Sekarang ada triknya. Saat duit lu kecil, lu jangan masuknya yang perusahaan gede-gede bro. Kalau contohnya lu duitnya misalnya 500 juta, lu masuk ke BCA nih, lu cuma dapat 0,0000001%. Tapi kalau lu beli saham yang kecil, perusahaan yang kecil, lu mungkin dapatnya nggak 0,000, tapi lu dapatnya 0,1. Oh iya. Persentasinya lebih gede. Betul, tapi kan itu kuncinya dulu nggak ngerti gua. Betul. Cuma gini bro, itu kan di atas kertas ya. Di atas kertas. Tapi maksud gua. Tapi kertasnya bisa dijual. Iya, tapi maksud gue dengan 0,0000 di perusahaan yang valuasinya, yang perputarannya gede, artinya jalan, artinya produktif, nasabahnya jelas, marketnya jelas, apa segala macam sudah proven lah. Dibanding 1% aja. Tapi kan lu nggak tahu nih running apa kagak, ada pembelinya apa enggak. Nah, gue sekarang bisa make sure. Yang penting pemimpinnya bagus. Karena pemimpin yang bagus bakal bikin perusahaan ini bagus, bro. Nah waktu itu karena di sini ada si Patrick Waluyo itu. Iya. Gojek aja dari cacing dia bisa bikin jadi naga bro. Jadi sekarang jadi empire ya, ride hailing nomor 1 di Indonesia lah. Udah hijau belum bukunya? Hah? Udah hijau belum?
Kayak baru hijau ya. Baru Ya, hijau berarti masih bagus rugi-rugi. kan? Ya, Berarti ya. bagus kan? Masih bagus Berarti ya. bagus dong Patrick Waluyo kan? Ya manajemennya. Cuman menurut gua kalau Gojek itu kan industri agak susah ya. Karena kan hire-nya orang-orangnya pinter, gajinya gede-gede. Jadi susah buat untung. Industrinya lah yang sulit. Gitu. Ini gamenya beda lah. Gamenya beda. Nah tapi dari situ gua ngerti kalau perusahaan yang udah gede kayak BCA bisa naik nih. Tapi naiknya susah, pelan. Makanya return rata-rata BCA itu paling cuma 7-15% setahun. Karena makin gede, saham ini buat naik itu butuh uang yang lebih besar lagi. Sedangkan kalau perusahaan kecil, itu duit sedikit aja naik bro. Cepet naiknya. Oh ya karena murah. Dan lo punya share gede. Iya, dan lu kan punya kepemilikan jadi lebih gede. Tadinya ini lu cuma 0,0001, yang ini kita punya 0,1. Begitu saham ini naik, kekayaan kita naiknya drastis. Nah, gue dari situ. Ada trik milih industrinya nggak sih? Ada. Industri ini harus, kalau gue carinya fokus perusahaan yang jelek banget, terus diakuisisi, jadi gede. Gue selalu mainnya kayak gitu. Berangkat dari why ya. Kenapa ya ada seorang konglomerat mau mengakuisisi ini? Berarti dia lihat potensi gitu ya? Nah, iya, udah gue mainnya gitu selalu bro. Selalu jadi gede. Selalu. Jadi dari sini untung 2000%, jadi belasan miliar. Gue jual sedikit, gue masuk ke yang lagi diakuisisi lagi, jadi lagi 2000% lagi. Itu jadi gue punya duit puluhan miliar. Itu dalam jangka waktu setahun 2 tahun gitu bro. Cepet sekali. Oke, bentar bro. Lu baca itu gimana caranya? Oke lah, Pokoknya di perusahaan terbuka. Enggak baca ini, story-nya. Ini di perusahaan ini itu semua lengkap di. Pembeli siaganya harus orangnya harus terkenal. Iya, harus public figure. Kayak contohnya tadi pembelinya Patrick Waluyo, pembelinya Charul Tanjung, pembelinya misalnya Agung Sedayu, Antoni Salim, carinya yang kayak gitu-gitu. Iya, lu baca itu di mana? Lu lihat dapat laporan dari itu? berita. Oh, berita. Si perusahaan ini mau dibeli sama ini. Bukan banner-banner yang muncul di exchange-nya lu itu yang lu pakai. Enggak. Gua nggak pernah beli dari rekomendasi orang. Gue bener-bener pelajarin sendiri. Makanya saham yang gue beli biasanya aneh-aneh, belum terkenal. Begitu gue udah masuk, udah naik tinggi, baru terkenal. Dulu orang juga nggak tahu apa itu Arto. Nggak tahu lah. Iya. Ini boleh gue tebak nggak bro? Tadi kan lu sempat mention nih, ada clue di sini nih. Gue jadi kebuka nih. Lu bilang bahwa lu ngeliatnya bahwa ada orang yang masuk di sana dan dia orangnya public figure. Yes. Ya kan? Konglomerat lah. Iya, konglomerat, ya dikenal publik, tokoh apa segala macam ya. Yes. Itu ada hubungannya nggak sih ketika ini ada banyak nih aspeknya. Yang pertama, ketika makanya sebuah perusahaan butuh komisaris independen ketika dia mau IPO. Ya. Biasanya komisaris independen tersebut adalah artis atau dikenal publik. Iya, betul. Dan kalau boleh jujur, gue nggak mau nyebutin nama brandnya karena ini juga besar juga. Gue pernah dapet tawaran kayak begitu tuh bro. Cuma memang gue mungkin mentalitasnya bukan kayak lu. Baru-baru ini. Lu kan mungkin kalau di ranah saham apa segala macamnya kan langsung dang gitu. Nah, wajar lah. Gua rasa juga paling konten kreator, artis, public figure juga pasti lebih banyak yang dapat penawarannya dibanding kayak gue. Ini gue pernah kemarin, bro. Tiba-tiba gue dikontak. Ya kawan-kawan sih. Bro, gue mau IPO nih bro. Gue mau jadiin lu nih Der sebagai komisaris independennya. Komisaris. Komisaris masuk ke dalam. Karena gue begini. Cuma waktu itu yang gue pegang bro. Ini juga sekalian lu bisa bahas sih. Gue tuh pegang satu insight, yaitu seputar IPO ini ada mafianya bro. Yang gue dapat ya, gue bilang oknum ini. Yes. Ada beberapa ada, bener. Iya kan? Yes. Nah, dan ini alhamdulillah gue dilindunginnya begini bro. Gue udah pegang itu satu. Wah gampang, mau IPO mau besok juga sini gue bikin IPO. Kan gue sempat dalamin tuh, mafia, oknum-oknum lah kita sebutnya ya. Kang goreng lah ini apa segala macamnya. Abis itu tinggal nggak jelas apa segala macamnya. Nah, dalam waktu kayaknya nggak nyampe setahun, iya 6 bulan lah anggaplah. Gua dapat informasi, ternyata si brand ini bener adanya plek-ketiplek insight yang gue pegang adalah digandeng sama mafia oknum-oknum. Nah itu yang harus dihindari. Iya kan? Yes. Nah, tapi propos itu datangnya kedua kalinya. Karena nanti yang kena lu. Betul. Nah, propos itu datang kedua kalinya dengan bilang, iya Der, gue akuin kan sempat gue gali kan, lewat telepon tuh. Gue tebak ya bro, lu begini gak? Begini. Iya, sekarang gue udah rubah orang, udah lebih baik. Nah, itu pelajaran yang gue dapat bro. Yes, karena gue juga banyak dipanggil kan. Contohnya misalnya gue di industri saham kan udah terkenal. Banyak tuh emiten-emiten nyari gue buat jadi ambasador. Cuma gue tolak-tolakin. Sama gue kayak lu. Karena menurut gue nama baik tuh lebih penting. Selama nama baik lu bagus, lu bisa cari makan di tempat lain. Tapi kalau nama baik lu udah buruk,
lu mau dagang apa aja nggak bakal laku bro. Jadi menurut gue mendingan jaga nama baik gitu. Jadi gue tolak-tolakin juga sama kayak lu. Jadi kita harus hindari yang mainnya mafia cuma mau cari untung sesaat. Yang kita mau tuh perusahaannya grow, bukan cuman lu IPO ambil duit exit. Itu harus kita hindari yang ini. Berarti berita yang lu pegang dia udah pasti confirm dia masuk di perusahaan itu. Yes. Kalau cuma kayak masih kayak digadang-gadang dia nggak mau. Jangan, yang kayak gitu nggak boleh. Kalau misalnya masih digadang-gadang kayak masihnya kayak ada yang mencurigakan ya, gue langsung jual bro, takut. Karena itu ya dia cuma mau keuntungan sesaat. Yang kita mau itu perusahaan untung, investor untung, kita sama-sama untung jalan bersama-sama. Kalau misalnya cuman si pengusahanya untung dia exit, investornya makan tulang, gue nggak mau. Kita mau sama-sama makan daging, nggak mau pengusahanya makan daging, investor makan tulang. Nah, di dunia ini banyaklah penipu. Di bisnis serial banyak penipunya, di bursa saham juga ada penipunya. Jadi kita harus hati-hati memang, betul. Agak praktis dan teknis sedikit, bro. Yes. Berarti kalau sekarang misalnya gue mau bantu kawan-kawan semua, dengan kita tahu bahwa ekonomi melemah, nanti lu bisa kasih tahu insight juga ya, bro, seputar market turun 6% kemarin. Ketika isunya kan katanya, ya lu bisa bantu klarifikasi lah. Dan antara tuh kan mau dibawa ke sini. Kan sempat rame tuh kemarin tuh, Pak Rosan, ya, Pak Menteri kan, Pak Pandu, Pak Doni, Oscar dan lain sebagainya itu kan, CEO, CIO, COO gitu kan, di Danantara ini gara-gara mungkin banyak yang sentimen negatif terhadap Danantara, padahal gue pribadi tuh ngeliat ini project luar biasa, bagus banget ini. Di manage dengan baik bagus sih, bagus. Kok, cuma kan karena memang banyak yang gak yakin, yang gak suka, akhirnya ikut ngegoreng. Akhirnya market sempat turun. Sebenarnya kita kasih kesempatan dulu lah ya buat mereka berkarya ya. Baru kita bisa menilai kan bagus atau enggaknya ya. Nah, menurut lo gimana? Market turun dan lain sebagainya. Kalau market turun ini sebenarnya tahun ini tuh agak berat dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu gua di saham itu sangat gampang ya, cari untung gampang. Tahun ini tuh banyak gejolak politik. Jadi itu saham tuh sangat fluktuasinya sangat tinggi gitu loh. Karena yang pelajaran gue ya dari gue berbisnis sama di saham ya, apapun yang terjadi di saham itu lebih cepat. Contoh nih, perusahaan ini kemungkinan pendapatannya bakal meningkat. Pendapatannya belum meningkat, sahamnya udah naik dulu bro. Perusahaan ini kinerjanya bakal menurun. Kinerjanya menurun, sahamnya udah turun duluan. Nah jadi apapun yang terjadi di bursa saham selalu lebih cepat. Nah itu jadi kalau tidak ada kestabilan ekonomi, bisnis, politik, itu biasa saham itu turun duluan, naik duluan. Gitu. Contoh misalnya Danantara mau invest ke Garuda, itu saham baru ngomong doang, belum invest. Garuda udah terbang duluan. Terbang udah naik 100% Garuda. Nah, jadi apapun yang terjadi di bursa saham itu cepat. Terus misalnya Trump mau trade war. Belum trade war udah turun duluan, udah crash. Turun itu waktu itu crash 6% lebih itu, bener. Gara-gara. Berarti kesimpulannya anak-anak di bursa saham nih reaktivitasnya tinggi sekali. Cepat, ya. betul. Jadi mengamankan aset. Yes, mengamankan aset. Contoh misalnya COVID, 4 orang kena di Indonesia, saham udah crash 25% semua emiten. Itu juga IHSG turun 6% lebih sehari. Berarti kayak kemarin misalnya Iran sama Israel. Wah, itu crash. Oke. Tapi kan ketika gue deg-degan bro. Selat Hormuz. Dia yang nembak, gue yang deg-degan. Ketika Selat Hormuz mau ditutup apa enggaknya, harusnya kan lu cari aja emiten yang minyak meledak. Yes. Pinter baca situasi berarti ya. Yes. Berarti lu tarik dulu baru lu masukin di sana. Apa perusahaan minyak yang lu masuk? Ada Elsa, terus ada PGEO, Antam naik karena emas juga ikut naik. Pokoknya kalau politik tidak menentu, biasa orang lari ke emas. Saham emasnya belum naik, harga sahamnya udah naik duluan. Oke, nah ini cakep. Jadi apapun yang terjadi di bursa saham selalu lebih cepat dan lebih naik, lebih turun gitu. Sampailah di obrolan mengenai menghadapi inflasi di sebuah negara. Banyak yang bilang juga kan Indonesia sekarang mungkin ekonomi lagi nggak menentu. Sehingga gimana caranya mereka mengamankan aset? Ada yang larinya ke Bitcoin, ada yang larinya ke emas. Yes. Ini masih menjadi perhelatan. Bahkan gue juga lagi sibuk juga meleraikan antara perdebatan Ko Andrew sama Ko Ray. Bitcoin nih. Crypto Bros. Yoi. Ya macam-macam lah. Ya kan? Andrew dengan emasnya.
Ray dengan Bitcoinnya. Seru sekali sih gitu ya. Ya, tapi maksud gue adalah sebenarnya gue nggak pengen mereka ribut-ribut. Sama lah kita semua lah damai-damai aja, akur-akur, kita yuk gotong royong gimana caranya, justru malah yang udah pada naga-naga ini bantu yang bawah dong. Kalau gue kubu ketiga bro, saham. Apa tuh? Iya sama. Iya betul. Iya juga ya. Iya. Saham tapi kan bukan menjadi aset buat nahan inflasi, bro. Lah kalau suku bunga bermain kayak kemarin di Powell di The Fed, ya kan suku bunga naik turun apa segala macamnya. Justru kan turun pak waktunya beli. Iya, tapi kan untuk nahan anti badai inflasi versi lu. Kalau di saham badai pegang cash, begitu dia turun, gua hajar masuk lagi. Lah kan cashnya kena inflasi. Inflasi, kenaikan saham lebih cepat daripada inflasinya. Inflasi sehari dari gua lulus Amerika ya, waktu gua di Amerika itu dolar itu 9.000. Sekarang itu dolar udah hampir 16-17 ribu ya. Berarti inflasi di Indonesia itu dalam 10 tahun tuh 50%. Ya lumayan parah sih. Berarti setahun tuh bisa kurang lebih ya, more or less bisa lebih bisa kurang sekitar 5% setahun inflasi di Indonesia. Tapi kan return saham gua setahun di atas 5%. Jadi gua udah mengalahkan inflasi sebenarnya. Berapa? Ribuan. Tahun lalu gua 400%. Portfolio gain. Setahun. Masuk di Sampani, Pantai Indah Kapuk. Oh gitu. Iya. Tapi ini bukan rekomendasi ya. Itu kan tahun lalu ya. Karena sesama Cindo, lu support Pantai Indah Kapuk. Enggak. Karena waktu itu tadinya dia perusahaan kaleng. Diakuisisi. Nah itu gue sukanya mainnya gitu-gitu. Perusahaan-perusahaan jelek yang diakuisisi. Gue mainnya kayak gitu bro. Sinyalnya gara-gara ini kenapa nih ya? Iya. Gitu ya? Ini kok perusahaan kaleng murah banget nih. Kayak udah kayak nggak hidup nggak mati gitu. Tiba-tiba diakuisisi Agung Sedayu sama Antoni Salim. Wah, ini pasti jadi sesuatu nih. Udah gue mikirnya simple aja kayak gitu, bro. Pemain-pemain itu lagi ya. Iya, masa sih pemain itu asal nyaplok-nyaplok doang. Iya kan. Udah gue mainnya hinnya kayak gitu, bro. Jadi gue selalu cari saham yang diakuisisi, merger and acquisition. Yang sampah jadi emas. Selalu gue cuan gede di situ. Ini triknya begitu ya. Apakah semua juga rata-rata mainnya kayak begitu? Enggak. Di Indonesia yang main kayak gitu jarang. Gua yang pelopor pertama lah. Berarti sekarang bisa dipastikan bantu buat kawan-kawan dapat edukasi seperti ini. Iya, makanya gue selalu bilang ini ilmu multi bagger. Jadi maksudnya naiknya tuh multiply-nya tinggi. Karena di akuisisi. Umumnya gimana mereka mainnya? Ini biar untuk tahu preventifnya. Mereka biasanya gimana kalau dengan bukan pakai cara lo? Mereka mainnya yang blue chip bro. Tadi mainnya BCA, BRI, Mandiri, atau nggak mainnya value investing, carinya perusahaan-perusahaan yang pembukuannya murah, dia beli, nanti udah naik, dia jual. Lama, naiknya kecil, naiknya 15%, 10%. Kapan kayaknya bro, bisa dihina bapak gua. Bahkan lu juga dihina bapaknya dia ya. Wah, lu gak boleh ngomong lo di meja makan lo. Iya, kapan kayaknya gua duit gua dikit banget, gua ngejar dia jauh banget gitu loh. Gua harus yang untungnya multiplier tinggi lah. Ya kalau sekarang udah kaya ya gue multiplier sedikit gak apa-apa. Tapi saat gue masih miskin nggak bisa lah kalau main multiplier kecil. Coba contoh nih misalnya nih, lu duitnya 100 juta, lu masuknya Bitcoin, kapan kayanya bro? Iya kan? Yang untuk spot ya. Iya spot. Di luar dari futures bla bla bla, tapi juga bukan advice ke lu ya, karena banyak kehati-hatian. Iya, jadi menurut gue boleh nggak masuk Bitcoin? Boleh kalau asetnya sudah besar. Boleh nggak masuk emas? Boleh kalau asetnya udah gede besar. Kalau lu duitnya masih kecil, gak bisa masuk yang gitu. Harus yang multipliernya tinggi. Antara lu dagang, kerja, atau lu cari saham yang gainnya tinggi. Nanti dagang kerja cuma mentok 1 miliar lagi 10 tahun. Ya awal-awalnya boleh ya. Mungkin sampai 500 juta pertama harus kerja sih. Harus usaha lah. Karena kalau nggak ada modalnya dong. Iya. Mas gue kalau mau ke saham itu minimum berapa? Coba gue langsung ini aja deh. Praktis aja deh. Mereka misalnya 100 juta gitu. Ya, bisa nggak? Bisa. Sebenarnya 10 juta juga bisa, cuman multipliernya nggak berasa. Harus di atas 100 menurut gua. Biar berasa minimal 100? Ya. Serius loh? Iya, di atas 100. Karena 100 kalau dapat yang 100% dapat 100 juta lagi. Oh iya, kalau tapi di saham Indonesia banyak bro yang 100%, ya? Yang 100% ke atas tuh banyak sekali. Contoh? Ya, Garuda udah 100%. Terus brand, TPIA, Cuan, Pani itu ratusan persen semua. Banyak saham yang ratusan persen di bursa saham Indonesia. Yang gue pilih tahun ini PEK itu baru berapa bulan juga udah 500%. Belum terlambat ya kalau masuk sekarang, teman-teman? Jangan. Pelajarin dulu. Ini kan edukasi ya, bukan rekomendasi. Gitu. Ya enggak. Artinya kalau udah dipelajarin, ketika udah pada terbang-terbang nih, semuanya udah pernah naik, dia nggak terlambat nih? Jangan, tunggu koreksi dulu. Kapan? Kita cari timing dia koreksi, baru kita masuk.
Sama kita lihat hitung valuasi perusahaan ini kira-kira berapa. Contoh misalnya nih, contoh gue di Pantai Indah Kapuk ya. Dulu tuh waktu gue beli valuasi 1 triliun, 1 T perusahaan ini. Tapi setelah gue muterin Pantai Indah Kapuk, wah ini valuasinya minimal 100 T. Ya udah lu pasti tahu nih, lu pasti untungnya 100 kali lipat. Gitu. Nah di Pantai Indah Kapuk gue untung 3000%, bro. 30 kali lipat. Padahal target gue cuma 10 kali lipat, malah untungnya 30 kali lipat. Ya terus gue kan all in tuh. Puluhan miliar yang gue untung dari bank digital tadi. Ya udah jadi ratusan miliar, bro, di situ gua. Tapi gitu. bisa ditarik dari situ bapak gue udah ngasih hina gue. Gitu. Gue langsung, terus orang-orang bilang, perlu nggak sih sebenarnya beli sports car? Sebenarnya nggak perlu. Buat orang-orang teman-teman tuh sebenarnya nggak perlu. Tapi buat gue perlu, bro. Karena gue butuh membuktikan. Karena kan kalau misalnya gue bilang, Pak, gue sekarang udah kaya, dia nggak percaya. Tapi kalau gue misalnya bawa Ferrari, zreng, wah dia langsung, wah ini nggak main-main nih. Dia kan S-Class, gue harus lebih mahal dari dia, bro. Iya. Gitu. Tapi kalau dia bilang, alah paling minjem. Terus tetap dia gengsi. Alah, lu mobil mahal-mahal, lu mau ngebut di mana sih? Macet gitu. terserah. Ada aja dia. Ada aja, terserah. Yang penting mobil gua udah lebih mahal gitu loh. Ini gitu, harus yang kuat mental, guys. Harus ya, ini mental. jangan ditiru-tiru orang-orang asal-asalan. Ibaratnya dihina bokap, ya kan? Tapi lu coba-coba, gua akan tunjukkan. Yes. Malah yang ada ambisius, akhirnya jadi Betul. greedy. Betul. Ah, itu yang jadi bahaya tuh ntar. Jadi sebenarnya buat teman-teman kalau dihina orang ya, jangan kecil hati. Anggap ini kita naik kuda gitu, dipecut, malah kita harus lari lebih kencang gitu. Gitu. Gak apa-apa, hinaan itu justru bagus ya. Yeah. Kalau dulu ya gue nggak dihina, terus gue lulus langsung dikasih duit gede gitu ya sama orang tua, mungkin gue sekarang nggak jadi apa-apa. Mungkin gue sama kayak teman-teman gue yang kaya-kaya tapi nggak jadi apa-apa, karena udah nyaman, bro. Gitu. Jadi aset tuh berarti sekarang apa aja, bro? Enggak lah, dikit lah. Enggak, bukan. Jangan ngomong aset dulu deh. Teman-teman lebih suka nominal lah, biar untuk memotivasi, bro. Sekarang total berarti 20.000%. Tadinya sempat 30.000%. Lebih. Kalau dari awal ya, dari 500 juta itu. Lebih udah hampir 100 ribuan kali sekarang mah. Boleh main cepat aja nggak? Ini jadi berapa, ini jadi berapa, ini jadi berapa? Jelasin versi lu sampai sekarang tuh dalam waktu 2 menit misalnya. 2 menit ya, oke. Misalnya gue awal Arto jadi belasan miliar. Enggak, berapa masuknya dulu deh? Masuk berapa? 500 juta. 500 juta jadi belasan. Jadi sekitar 12-an miliar. Oke, terus? Gue jual 2 miliar, masukin satu bank digital juga, BBHI, yang udah dijual sama bokap gue tuh ke CT. Gue tahu dong, ini pasti jadi sesuatu lagi kan. Gue masuk 2 miliar, 2 miliar ini jadi belasan miliar lagi juga. Terus udah gitu, di situ gue ambil sedikit, gue ada trading, ada beli BBYB, juga sama 1 miliar jadi 4 miliar. Jadi yang kecil-kecil juga banyak. Terus ada beli BNBA juga sama, dapat jadi ratusan juta jadi 1-2 miliar. Nah dari totalnya kan ada puluhan miliar nih. Puluhan miliar ini gue all in ke Pani. Paninya naik ya 3.000 sampai 2.000. Itu kan 20 kali lipat ya, kira-kira udah tau lah kira-kira berapa. Oke. Nggak enak ya kalau sebut angka Nggak pasti. apa, sebut aja, bro. Janganlah. Oh ya, lu kan bisa dihitung sama kalkulator juga. Iya, itu silakan hitung sendiri aja ya, kira-kira segitu gitu. Nah, terus udah gitu gue main leverage. Jadi begitu asetnya udah gede, jadi kalau di saham itu, saham ini bisa dijaminkan ke bank. Ke bank atau ke sekuritas untuk kita dapat duit lagi lebih banyak. Jadi duit ini gue bisa invest lagi lebih banyak lagi. Ini naik lagi ya, jadi duitnya banyak sekali. Jadi gain gue dari awal ini sebenarnya udah hampir 100 ribuan %. Kalau itu 20.000 itu sebenarnya berita 2 tahun lalu lah. Media jurnalis jangan kurang-kurangin dong hartanya dia. jangan dihitung, nggak usah dihitung. Banyak yang lebih kaya. Hitung Timothy Ronald sama Andrew aja. Malah lu lempar badan biar lu nggak dihitung. Jangan. Tapi kan bisa kelihatan semua lah. Iya, kan bisa kelihatan semua. Gue pajak bersih. Reksadana juga loh. Reksadana nggak? Kenapa? Karena gue masih bisa nyari yang ini ya. Mungkin kalau one day gue udah nggak bisa nyari yang untungnya gede, mungkin gue nanti one day ke reksadana atau mungkin nanti ke Bitcoin ya. Kalau gue udah nggak bisa dapat ya. Tapi selama gue bisa dapat yang bagus-bagus, ya kenapa gue kesono dulu? Gue cari yang returnnya gede dulu lah. Lu udah punya segitu banyaknya, lu masih nggak percaya Bitcoin? Kan game lu belum. Game orang 1 juta rupiah sama game atau di beda. kepala 10 juta beda. Yes. Mungkin 1 juta
Ini gue coba mewakili kubu Bitcoin yang memang dia all in ya. Yes. Gue nggak lagi mewakili siapa-siapa nih. Pokoknya gue lagi anggaplah yang itu aja. Orang yang udah 1 juta hartanya, dia pasti Bitcoin scam. Naik 10 juta masih scam lah. 100 juta gitu kan. 1 miliar sampai 100 miliar misalnya. Maksud gue adalah bukan hanya uangnya, tapi yang mau gue bahas adalah insight dia berpikir, teman ngobrolnya, ya kan, kondisi ekonominya, apa yang dia tonton, apa yang dia lihat. Ini kan game-nya berbeda, bro. Mungkin aset lo dengan 100 miliar, tontonan lo udah berubah, bro. Ya kan, nontonnya ini kasih solusi. Siap. Iya. Memang. Iya. Charlie Munger juga waktu semasa hidupnya juga nonton ini sih. Jadi maksud gua, ini kan beda tontonannya, insight-nya, obrolannya, ya, cara memitigasinya, ya kan berbeda lah. Nah maksud gua, lu di titik yang Bitcoin percaya atau tidak? Percaya tapi gue nggak berani all in. Gue percaya mungkin masuk maksimal 5% mungkin berani ya. Atau dari 10% lah, ya mungkin berani ya. Berarti 10M. Ya, kalau mungkin lah ya. Miliar, misal. Ya, biar mungkin 10M ya. 10M belum masuk. Yes. Tapi udah dilakuin. Belum. Ya kenapa? Karena gue cari yang lain banyak. Sayang misalnya, gue tahu nih misalnya target setahun ini paling tertinggi ya Bitcoin, paling 120.000. Iya. Gitu loh. 120.000 paling naik 20%. Gue masih dapat saham tuh banyak yang setahun ini tuh bisa 100%. Gitu loh. Apalagi per minggu depan ini banyak perusahaan baru IPO. Nah, yang IPO ini gue banyak tahu ini bakal bisa naik jadi 2-3 kali lipat. Artinya 300%-an bisa. Sekelas lu yang kayak gini, gue pengen tahu dari kacamata orang saham lo gitu ya, bursa saham. Ini terakhir bro. Yes. Kalau untuk mengamankan aset, selain dari mungkin lu cash out, selain mungkin ini ke dolar, pokoknya ya ke dolar atau emas. Iya kan? Nah, oke. Nah ini udah mention juga. Hanya ada pilihan 2. Ke emas apa Bitcoin? Emas. Emas tidaknya duit gue stay. Nggak bakal turun. Kalau Bitcoin bisa kan turun. Tumbuh, tapi bisa aja tahun ini dia koreksi dulu ke 80.000. Oke. Nah, lu kan mindset tuh juga udah saham. BlackRock masuk. ETF. Tapi kecil bro. Nggak nyampe 1% dari portfolio dia. Mereka semua masuk, tapi nggak gede. Nggak ada yang kayak gue masuk nih. Kan orang kripto selalu bilang kan, ini gede-gede semua masuk nih. Iya masuk. Mereka kelihatannya masuknya gede, tapi gedenya mereka tuh kecil sebenarnya. Iya. Cuman 1% dari portfolio dia, artinya dia sendiri juga nggak berani gede-gede banget. Kalau mereka yakin banget masuk dong gedean, mungkin 20%. Kan tahu bisa lebih gede. Mereka sendiri artinya ada sesuatu yang mereka takutkan juga. Takutnya misalnya, contoh jelek-jelek Satoshi-nya bangun, jual. Dia punya Bitcoin-nya gitu. Satoshi-nya bangun. Ya kan sama ini kan dia tidur gitu ya. Tiba-tiba naganya bangun nih. Dar gitu loh, jual. Ya nggak tahu ya, kan gue emang bukan ahli kripto. Gitu ya. Gue bukan ahli kripto. Makanya gue ngundang-undang orangnya itu biar variasi lah nih tayangannya, biar lo bisa milih gitu. Jadi menurut gue boleh masuk, tapi kan tergantung keyakinan ya. Kalau gua nggak gitu yakin, jadi gua nggak berani masuknya terlalu besar lah. Mungkin 5-10% ya mungkin gitu. Tapi lebih dari itu gua takut drawdown harta gua hilang setengah, kan nggak lucu gitu ya. Atau misalnya ya nggak tahu lah, nggak ada yang tahu kan. Soalnya di dunia ini nggak ada yang pasti bro. Dulu gua selalu ngomong ya, pasti dimaki juga. Di dunia ini nggak ada yang pasti gitu loh. Cuman mati doang pasti. Yang lain nggak ada yang pasti. Nggak ada bisnis pasti untung, nggak ada. Jangan pernah ngomong bisnis pasti untung, nggak ada yang pasti untung. Gitu. Saham pasti naik, nggak ada yang pasti naik. Bisa naik, bisa turun. Jadi dunia ini nggak ada yang pasti. Gitu. Ini kepleset, gue selengkat dikit login nih. Tidak ada yang pasti. Emang ideologinya begitu bro. Bener. Iya, nggak ada. Mati doang yang pasti. Iya. Nggak ada pasti. Pasti dukun-dukun. Ada. Anda kalau ngomong kan dukun-dukun oknum-oknum begitu. Iya. Lu orang kamu bisa kaya. Atau konten kreator yang ini cara saya melipat gandakan, mengubah 5 juta jadi 5 miliar. Nggak ada pasti. Forex gimana Forex? Forex gua nggak setuju. Kenapa? Karena dulu pernah kena scam juga. Kena tipu Forexan. Jadi sekarang gua anti, nggak mau Forex. Oke, kalau dirunut dari bawah sampai atas mengenai trading apa segala macamnya gitu ya. Urutannya dari bawah ke atas, yang bawah tuh paling rendah lah. Berarti Forex lo taruh paling bawah. Paling bawah. Atasnya? Atasnya Bitcoin, kripto. Ya Bitcoin. Jangan kripto lah, Bitcoin. Kripto terlalu luas ya? Ya, Bitcoin. Atasnya lagi? Atas lagi emas. Atasnya lagi? Emas dan US dollar ya.
Oke. Atasnya lagi gue saham. Saham itu multiplier. Kalau mengamankan itu emas sama US dollar. Oh ya, memang ada dua game ya. Yes. Pengamanan sama Yes, dua. karena cara cari uang sama cara defensif kan beda gitu loh. Spending and saving. Yes. Ya lu tinggal pilih lah, spendingnya lu kayak gimana, savingnya lu kayak gimana. Yes. Nah tapi kalau belum kaya harus agresif. Jadi kebanyakan orang tuh masih miskin terus dia takut agresif. Justru sama nih kayak kita main bola. Kalau kita masih kekurangan angka, kita kan harus agresif nyerangnya gitu loh. Begitu udah ngegol 1-2, kita mainnya defensif. Keuangan juga sama. Kalau lu masih miskin lu harus agresif. Gitu, harus kerja terus, jangan tidur lo. Ya, kalau lu belum sukses jangan tidur. Kerja terus. Tidur nanti tunggu mati. Ya. Gitu. Di Monte Ronald, lu cuma tidur siang doang nggak boleh. Dia bapaknya nih. Nama bapak lu siapa? Ya janganlah. Nanti gue dicengin sama bapak kayak dulu SMA. SD ya. Enggak, gue mau nyampe apresiasi, bro. Gue gimana mau nyapa? Ya udahlah, bapaknya Andre Hakim lah. Siapa itu lah ya. Om, keren om didikannya om. Anaknya udah jadi kayak sekarang. Sampai sakit mental dulu gua ya. Oh iya, tapi nyatanya top. Meskipun banyak gantinya ya, karena anaknya banyak om ya. Iya. Tapi ternyata, gimana masih berubah pikiran? Masih tetap atau udah berubah pikiran mau ganti dia? Udah kaya ya? Udah kaya kayaknya enggak ya? Enggak. Udah ngasih apa buat bokap lo? Hah? Udah ngasih apa buat bokap lo? Ngasih pinjaman lah ya. Tetap Pinjem diutangin. duit. Parah lo. Tetap diutangin ya. Parah banget orang. Begitu dikasih utang dia jadi lebih dihargain, bro. Kompetisinya bapak sendiri tapi ada sisi positifnya sih. Si bapak sendiri. Kalau mau tahu lebih lanjut, lu ada kayak edukasi nggak sih bro? Ada di Stockwise. Stockwise. Yes. Itu edukasi. Gimana konsepnya? Lu tinggal buka aja deh di sini deh. Ya, jadi nggak bisa asal-asalan nih ya teman-teman, hati-hati ya. Iya. Main ngegas. Ya. Banyak penipuan. Stockwise tuh berarti ya itu dari link ya. Ini ya, belajar investasi saham multi-bagger. Yes. Ini gue ajarin lah perjalanan gue. Nah, ini udah banyak yang untung bro, banyak yang. Oh ya? Kayak ada teman gue 300 juta jadi puluhan miliar, 50 miliar dari investasi. Beneran sumpah mati gue nggak bohong deh. Keren nih Stockwise nih. Iya, sampai sekarang udah naik Ferrari. Dari jualan harta keluarganya. Dia juga pas-pasan. Lu bantu juga ini masuknya di sini, jangan ini. Dia ikutin gua, masuk apa? Arto, BBHI, Pani segala macam ya, macam-macam. Sekarang duitnya puluhan miliar. Wah. Ingat ya guys ya, ini bukan satu. Tapi bukan pasti, ada yang sukses, ada yang enggak, balik ke orangnya masing-masing. Nih gue coba disclaimer dulu nih. Ini jangan sampai ntar dipotong-potong nih. Ya lu coba cara bijak, lu pelajarin dulu. Ini nggak ada advice apa-apa. Hati-hati bahwa ini banyak resiko. Tidak ada kepastian di sini. Tidak ada kepastian. Pelajarin benar. Kalau udah pintar juga nggak usah ikut. Yang butuh-butuh aja. Ya kan. Jadi berapa harganya? Gua 8 juta sampai 13 juta tergantung dia yang online atau yang offline. 100 juta pertama, 200 juta pertama, 100 juta bahkan lu bisa bantu ya. 50 juta bro masih ketinggian kayaknya bro di mata mereka. Kalau 50 juta bisa nggak sih buat masuk buat belajar naikin skill. Buat nginvest di mana gitu? Gak usah ikut kelas gua kalau 50 juta, lu mendingan nonton YouTube aja. Di YouTube gua juga banyak gua kasih edukasi gratis kan. 50 juta buat invest di mananya biar aman ya? Iya. Enggak, maksud gua 50 juta tuh buat dia invest di buat invest. Buat saham. Masih menurut gua pelajarin dulu. Oke aja. Buat pelajaran oke lah. Gue dulu awal-awal 10 juta bro, 2017 gue masuk apa? 10 juta. 10 juta apa? Invest saham pertama kali 10 juta rupiah. Begitu menang, yakin, tambah top up 50 juta. Kan dari kan gue dari gaji dulu bro. Jadi tambah dikit, dia ada untung bisnis, tambah lagi 100 juta. Ada untung bisnis, tambah. Jadi total uang yang gue udah masuk di saham tuh 1 miliar doang. Gak pernah gue top up lagi. Dari dulu sampai sekarang cuma 1 miliar doang. Jadi sekarang udah berapa ribu persen ya? Iya itu puluhan ribu. Jadi lu cuma 1 miliar udah tinggal gulung aja. Gulung terus. Jadi yang gue bilang tadi puluhan ribu persen itu. Jadi di Indonesia menurut gue return tertinggi investor tuh gue. Gak ada investor lain yang returnnya lebih tinggi dari gue. Berarti gue gak salah orang nih ya. Ya, jadi gue udah paling tinggi. Berarti Pandu Sahri, Rosan itu gak ada apa-apanya ya? Ya, mungkin dia skalanya besar kan, gue skalanya cacing. Gue pancing jadi langsung kicep loh. Dia kan naga, gue cacing bro. Cacing Sandiaga Uno apalah itulah ya. Enggak lah, dia senior, tetap gue belajar sama dia.
Gue demen banget menjebak-jebak orang ya. Enggak lah, enggak. Yang muda ya oke lah dia. Senior. Yang muda tuh top. Tetap, tapi gue tanpa mereka, gue nggak ada di sini lah. Gue juga tetap nontonin videonya Pak Sandiaga Uno, Pak Lo Keng Hong. Tetap dia senior yang gue tetap pandang di dunia investasi. Tanpa mereka mungkin gue juga nggak ada di sini lah. Jadi gue sangat menghormati senior-senior gue di bidang investasi ya. Termasuk Pak Pandu Syahrir juga. Wih, ngeri. Tuh, iya. Bocoran dong terakhir. Berarti yang lu bidik sekarang apa? Kode-kode dong. Kan lu kan udah sekelas omongan lu kan sekelas Elon Musk kan. Jadi lu ngomong mereka ikut semua gitu gak sih? Sebenarnya yang pasti naik minggu depan nih ya ada saham CDIA itu pasti naik. CDIA. Industrinya? Industrinya chemical. Punyanya Pak Prayogo Pangestu. Nah, yang konglo-konglo kayak gitulah yang pasti-pasti, Bro. Ya. Kayak Sama gitulah. 3 deh. 3 ya, mungkin koin ya, juga baru IPO, itu juga menarik. Nah ini, koin ini adalah bursa kripto. Bursa kripto tapi IPO di bursa saham. Nah jadi akhirnya kripto dan saham bersatu. Kan tadi musuhan mulu nih. Iya. Musuhan mulu. Kenapa dia? Ini malah jadi tanda tanya besar ya. Iya, bursa kripto. Dari kripto ke saham ya, kenapa ya dia? Ada apa dengan kripto? Jadi dia IPO-in bursanya. Di bursa kripto IPO di bursa saham. Jadi di bawah, nggak percaya sama kripto lagi. Jadi enggak sih. Jadi di bawah bursa kripto ini ada semua exchange, ada Thrift yang punya Gabriel, ada macam-macam ya, ada Indodax, ada itu semua tergabung di dalam FCX ini. FCX ini IPO di bursa saham. Kodenya koin. Koin. Yes. Potensi itu ya. Potensi menurut saya ya, menurut gua ya. Dalam waktu berapa naik? Menurut gua yang 2 tadi gua sebut sih pasti di atas 100%. Berapa bulan? Ini bukan kepastian ya? Berapa bulan? Prediksi hitungan dari lu nya aja. Nggak nyampe 1 bulan. Serius loh? Serius. Waduh. Ya tapi 90%. Jangan 100% ya. Waduh. Kan tidak ada yang pasti di dunia all in ini. deh gue deh, 1000 triliun gue deh. Ya, boleh. Gitu. Gue kalau punya 5.000 triliun bro. Ya Allah, tapi nggak bisa beli banyak. Enggak, bukan. Misalnya nggak main saham gue bro. Gue bantu lunasin utang Indonesia bro. Ah iya dong. Harus. Tadi korupsi. Kita kasih solusi.